Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melaksanakan patroli ke sekolah-sekolah kembali. Untuk pagi ini kita ke SMP Negeri 1 Caringin, Pak Kadip, ya? Betul. Kita melaksanakan seperti biasa sosialisasi kenakalan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Polsek Caringin, langsung Bapak Kapolseknya akan mengadakan pembinaan untuk kita semua. Tolong di
disimak dengan seksama. Bila perlu dicatat, silakan dicatat. Bisa di stop nggak? Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung saja ke narasumbernya. Ya, siap untuk Buka pasarnya Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan guru serta pengajar S2 dari sini. Adik-adik sekalian, jadi alhamdulillah kali ini kita dapat berkumpul, berjumpa, bertatap muka di sekolah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik sekalian, sebelum mulai sosialisasi ini, kalau kata peribahasa tak kenal maka tak saya. Kalau udah saya, siapa? Jangan ditinggalin, tambah sayang, ya. Jadi perkenalkan adik-adik sekalian, yang berdiri di sini adalah Kapolsek Caringin, ya. Kapolsek Caringin, nama lengkap Sugiarto, ya. Itu di situ ada gambarnya. Di sini Kapolsek Caringin didampingi oleh Pak Enjang Sutisna, di sini Pak Kanit Bimas. Ini yang ganteng-ganteng di depan. Walaupun beliau ini umurnya senioran beliau, ya. 2 kali lipat saya, tapi beliau masih ganteng dan energik. Tepuk tangan untuk beliau. Makanya adik-adik sekalian jangan kalah sama panjang, gitu ya. Harus 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 tepuk tangan untuk adik sekalian. Lanjut Pak Kadit. Ini adik-adik sekalian, jadi yang materi yang pertama Pak Kapolsek sampaikan yaitu narkoba, ya. Ada yang tahu narkoba? Ada yang tahu kepanjangan dari narkoba? Tidak. Jadi adik-adik sekalian, narkoba itu kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Bahkan adik-adik sekalian, yang disebut bahan-bahan adiktif lainnya, adik-adik sekalian tahu rokok? Rokok itu salah satu gerbang dari narkoba. Ada yang tahu kenapa? Tahu. Ada yang tahu? Ada nikotinan. Bukan. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Aman lagi uang cilok. Jadi kenapa rokok itu masuk gerbang narkoba atau masuk bahan-bahan adiktif lainnya yang tadi kepanjangan dari narkoba? Karena rokok itu menyebabkan candu atau ketagihan. Makanya ada sekalian jauhi rokok, ya. Di sini ada efek-efek penyalahgunaan narkoba, ya. Di sini ada yang tahu halusinogen? Halusinogen itu halusinasi, ya adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian itu kalau memakai narkoba bisa halusinasi, melamun, bisa mikir yang aneh. Lihat temannya diem, tiba-tiba ketawa sendiri. Itu halusinasi, awas nih yang suka ketawa gak jelas, ya. Itu halusinasi, ya. Gitu. Kemudian depresi, ada yang nggak tahu depresi? Apa itu depresi? Gangguan mental atau stres. Jadi narkoba itu adik-adik sekalian bisa menyebabkan gangguan mental atau stres. Ada yang mau stres? Jauhi narkoba. Ini adik-adik sekalian, kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan, ya.
Jadi gambar yang paling kiri itu namanya opium yang ada sekalian. Memang di Indonesia nggak ada, karena tumbuhan ini nggak akan hidup di Indonesia. Opium ini hidup di segitiga emas, yaitu di Filipina, Vietnam, dan Laos. Namun sesuai perkembangan zaman akhir-akhir ini opium ini bisa tumbuh ternyata di pegunungan Eropa. Ada yang tahu di mana? Di Afghanistan. Ya, jadi tumbuhan ini bisa hidup di Afghanistan. Bahkan menurut PBB sampai detik hari ini penyumbang opium terbesar 87% di dunia, ya, di dunia penyumbang opium terbesar itu di Afghanistan. Apa itu opium? Opium ini ya ini bahan-bahan dari heroin, sabu, morfin. Ini bahan dasarnya dari opium. Dulu 3000 tahun sebelum Masehi, ini opium ini disebut namanya tanaman, ada yang tahu? Tanaman gembira, ya. Dari dulu nggak tahu ini bisa jadi narkoba. Dulu hanya disebut tanaman gembira. Jadi setelah makan tanaman itu ketawa-ketawa sendiri. Ya, makanya bahaya nih yang ketawa-tawa sendiri ya. Jadi setelah makan opium ini bisa ketawa-ketawa sendiri gitu. Ini yang di bawah itu namanya sabu yang bentuknya kayak gula, kayak mesin ya, atau kayak tawas ya. Ini dibuat pertama kali pada waktu itu oleh negara Jerman. Pertama kali dibuat sabu itu oleh Jerman, waktu itu kemudian dikembangkan di Jepang. Makanya waktu Perang Dunia Kedua, sabu ini dipakai dua negara itu, Jerman dan Jepang, untuk berperang. Jadi sama-sama menggunakan sabu berperang. Apa efeknya sabu ini? Gitu kan? Ya tadi stimulan. Jadi merasa berenergi. Mengonsumsi sabu ini merasa berenergi. Jadi perang itu nggak ada capeknya. Apa akibatnya? Tapi setelah tidak mengkonsumsi sabu atau sabunya ini habis, akan lemas, tidak berdaya. Gitu. Ini yang sampingnya alat untuk mengkonsumsi sabu ya, atau bong, bisa disebut bong. Kemudian yang paling pojok itu ada sekalian ganja yang tadi daun 5 jari itu kata orang nyebutnya ini ganja. Ini ganja ini bisa ditanam di Indonesia. Adik-adik sekalian kalau lihat ganja, silahkan dilaporkan ke orang tuanya. Ada pohon ganja di sini, siapa yang nanam? Gitu kan? Ini ganja ini dulu pada abad ke-14 ganja ini dibawa ke Indonesia dari India ya, oleh pedagang Gujarat, dibawa ke Indonesia itu ke Aceh pertama kali. Gitu. Kenapa sekarang kemarin banyak di Aceh? Karena dibawa pertama kali ke Aceh. Untuk apa? Ada yang tahu? Yang ngejawab lalap kan dia? Maju ke sini. Ayo. Maju ke sini. Maju ke sini. Ini nggak apa-apa tuh. Makanya harus didengarkan aja, nanti ada pertanyaan yang bisa ngejawab dapat uang jajan. Namanya siapa? Andika Pratama. Rumahnya di mana? Ini calon stand up comedy nih. Pajigan. Pajigannya di mana? Bagian tengahnya di mana? Dindingnya. Dindingnya di mana? Lapangna etan kalwi teh. Saya. Mana tuh? Jemput. Tepuk tangan untuk Andika. Ya, jadi ada sekalian, ganja itu dibawa pertama kali ke Indonesia dari India oleh pedagang Gujarat. Itu dipakai rempah-rempah atau tadi betul sekali. Jadi pertama kali ganja itu dibawa ke Indonesia itu tidak untuk dibuat narkoba, ya, tidak untuk disalahgunakan. Jadi narkoba itu dibuat untuk
rempah-rempah dan salah satu alat tukar menukar. Jadi pedagang Hindia bawa ganja ditukar dengan rempah-rempah Indonesia, ditukar dengan cabai, dengan pala dan lain-lain ya. Ini adik-adik sekalian harus tahu sejarah ini. Lanjut. Ini ada yang tadi salah satu obat bahan-bahan adiktif itu ini. Jadi adik-adik sekalian, yang ada yang tahu namanya tramadol? Wah, paling ramai, bahaya dicuriga nih Pak Guru nih. Ada yang tahu Heximer? Jadi tramadol Heximer itu, sama Heximer itu obat penenang. Orang gila di Paramarta aja dikasih Heximer itu lari-lari ya. Tapi sama adik-adik sekalian digunakan, dikonsumsi. Orang gila aja udah lari-lari, masa yang langsung dikonsumsi ya. Adik-adik sekalian jangan salah, ini bisa dipidana. Adik-adik sekalian jual beli atau memakai tramadol atau Heximer bisa dipenjara. Ada yang mau dipenjara? Ada yang mau kasih uang? Gak mau. Tuh. Jadi kalau di penjara nggak mau, masa depannya bakal suram ya. Kemudian ini ada sekalian, ini ada lem. Ada yang pernah ngelem? Ini ada sekalian, ngelem atau minum tramadol atau Heximer tadi menurut kesehatan, sekali adik-adik sekalian konsumsi atau ngelem itu 17 urat saraf adik-adik sekalian putus. Bayangkan kalau 100 kali ngelem atau 100 kali konsumsi, habis atau enggak saraf? Kalau habis sarafnya jadi apa? Gila. Jadi gila tuh adik-adik sekalian tahu ya. Jadi kalau urat saraf adik-adik sekalian habis, bakal jadi gila karena pada putus. Ini ada sekalian yang tadi dibicarakan oleh Pak Kapolsek, rokok ya. Rokok itu adik-adik sekalian salah satu gerbang dari narkoba. Ketika adik-adik sekalian mencoba ingin mengkonsumsi rokok, berarti adik-adik sekalian berawal mempelajari atau berawal ingin mencoba narkoba. Kalau sudah mau mencoba rokok, masih mau mencoba narkoba. Rokok aja yang tidak boleh sama adik-adik dicoba. Ini tingkatannya. Ketika adik-adik sekalian mencoba rokok, pasti akan mencoba obat. Ketika adik-adik sekalian mencoba obat, pasti akan mencoba ngelem, ya, gitu. Makanya adik-adik sekalian jauhi narkoba. Lanjut Pak Kanit. Ini adik-adik sekalian ya. Stop narkoba, berhenti atau mati. 1, 2, 3. Stop narkoba, berhenti atau mati. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Jadi ini ada filosofinya adik-adik sekalian. Ini bukan sekedar kata-kata. Adik-adik sekalian kalau stop narkoba pasti akan selamat. Ketika adik-adik sekalian mencoba narkoba, pasti endingnya akan mati. Memang semua manusia akan mati, tapi jangan sampai mati konyol. Lanjut Pak Kalian. Tahun 2009 ya. Ini ancamannya narkoba itu paling rendah saja 4 tahun. Narkoba itu ancamannya paling rendah saja 4 tahun sampai dengan hukuman mati ya. Jadi adik-adik sekalian, jauhi narkoba. Adik-adik sekalian di sini ada menyimpan, membantu di titik. Ini nggak pakai saja menyimpan, membantu titik, kan? Atau menanam, tidak melapor adik-adik sekalian ya. Tidak melapor saja, adik-adik bisa dipidana. Teman sebangkunya pernah narkoba, adik-adik sekalian nggak mau bilang bisa dipidana, ya. Lapor juga adik-adik sekalian tidak harus orang itu tahu, bisa lapornya ke orang tua, jangan sampai dibilangin, bisa dirahasiakan ya. Jadi adik sekalian, jauhi narkoba dan dicegah. Ketika ada teman-teman adik sekalian yang pakai, harus harus dilaporkan ya. Lanjut Pak Ani. 51. Ada sekarang di membawa saja bisa dihukum sampai 10 tahun. Ada sekarang umurnya berapa sekarang? 14 ya.
Anggap saja 14 tambah 10 jadi 24. Kira-kira 10 tahun di penjara enak nggak? Makanya adik-adik sekalian jangan sampai membawa senjata tajam. Kemudian adik-adik sekalian di sini ada penganiayaan ringan ya, pasal 352. Apa itu penganiayaan ringan? Nenggel juga udah termasuk berat sebetulnya. Adik-adik sekalian ngeplak teman adik-adik sekalian itu namanya penganiayaan ringan. Ya, apalagi sampai tadi nenggel atau mukul sampai lebam ya, sampai nggak bisa berangkat sekolah, itu bisa dipenjara sampai 2 tahun 8 bulan. Sekalian kalau tawuran ini bisa masuk 170 atau pengeroyokan yang tadi hukumannya 5 tahun 4 bulan. Apalagi kalau sampai menyebabkan meninggal dunia, bisa hukuman sampai seumur hidup. Ada yang mau seumur hidupnya di penjara? Jauhi tawuran. Lanjut Pak Kadis. Ini adik-adik sekalian ya, ini tawuran itu gitu, konyol sebetulnya. Kita tawuran sampai meninggal. Kalau adik-adik sekalian mau gagah-gagahan, kalau udah meninggal, siapa yang menyebut gagah? Ya, ada gitu yang menyebut gagah? Nggak ada ya. Bisa diproses hukum ya. Adik-adik sekalian ketika tawuran, apalagi menjebaknya bisa dipenjara atau bisa dipidana. Bukan tangan bilang stop tawuran. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Stop tawuran. Sekali lagi gerak kompak. 1, 2, 3. Stop tawuran. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Ini kemudian materi yang ketiga ya. Tadi terakhir undang-undang ITE ya. Ini yang bahaya. Ada yang bawa HP? Ada? Jadi adik-adik sekalian, tidak apa-apa adik-adik sekalian harus melek informasi. Adik-adik sekalian boleh memegang HP, namun harus menggunakan dengan positif gitu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu kurang kompak. Kalau sekarang jempolmu harimau ya. Adik-adik sekalian harus tahu apa itu undang-undang ITE ya. Itu adalah undang-undang yang mengatur transaksi elektronik adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian men-share foto, men-share video, men-share tulisan-tulisan, itu namanya masuk undang-undang elektronik. Ketika ada yang dirugikan ya, adik-adik sekalian harus berhati-hati, jangan asal nge-share, jangan asal posting. Karena di sini adik-adik sekalian, ini hoax saja, ini penjaranya adik-adik sekalian menyebarkan berita bohong, ini sampai bisa dipenjara 6 tahun. Adik-adik sekalian harus tahu ya. Adik-adik sekalian menyebarkan hoax, menyebarkan video porno, ya, memfitnah, ini bisa penjara sampai 6 tahun. Jadi adik-adik sekalian harus berhati-hati. Adik-adik sekalian melihat tuh, orang-orang yang di motor, bajunya keren, motornya keren. Ada yang melakukan sesuatu atau transaksi obat. Pertama kali adik-adik sekalian melihat, ya, pertama kali melihat saja, ya, lihat dulu terus. Wah, lihat keren ya, pakai kacamata, rambutnya rapi, pakai motor, anjay keren. Ini si Andi ya yang tadi itu ya. Si Andi ini mau berangkat sekolah lagi. Ada yang namanya Andi? Si Andi ini, udah melihat tuh tadi. Saya pengen niru. Pertama niru rambutnya dulu, ya. Pertama niru rambutnya dulu sama yang tadi pakai motor. Keren yang tadi dia pakai motor. Tiru rambutnya dulu, berangkat sekolah lagi ya. Berangkat sekolah lagi. Awalnya hanya rambutnya yang ditiru. Berangkat sekolah lagi dengan rambutnya yang keren. Lihat lagi yang tadi pakai motor, dipanggil. Diajak tidak berangkat sekolah awalnya kan. Mau.
pertama kali dikasih ya gratis, adik-adik sekalian, dikasih obat ini gratis awalnya. Wah, ini obat apa ini ya? Akhirnya dicoba. Efeknya ternyata tadi itu ya halusinasi ya, stimulan aja itu kan. Selang beberapa waktu tuh dikasih lagi obat gratis. Dikasih lagi terus sampai kita ketagihan. Nah, lihat. Sebulan kemudian setelah tidak ada sekali ketagihan, tidak mengkonsumsi obat, jadi ini gambar itu menggambarkan pusing. Mau minta lagi, nggak boleh karena sudah ketagihan, tahu nih harus beli. Sudah ketagihan harus beli. Akhirnya apa? Mencuri. Akhirnya mencuri duit orang tua. Orang tuanya lagi tidur dicuri. Buat apa? Buat beli obat. Akhirnya beli kan? Awalnya gratis, akhirnya beli. Senang dia si bandar narkoba ini. Dibeli. Wah, ini yang tadinya sudah pusing karena tidak ini happy lagi, tapi akhirnya sakit. Ini sakit, pingsan. Ini gelap kan, pingsan. Masih beruntung si Andi ini masih selamat ya. Tidak banyak dari adik-adik sekalian yang mengkonsumsi narkoba tidak selamat. Si Andi ini setelah dibawa ke rumah sakit akhirnya sembuh. Kemudian si Andi balik lagi ya, sesuai rambutnya ditata sesuai diri sendiri, tidak meniru-niru dan berangkat sekolah kembali. Ini salah satu masih yang beruntung ya, masih selamat. Banyak teman-teman adik-adik sekalian yang sampai tidak selamat ya. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Jika lebih berarti kita hidup hanya sekali. Bisa diulangi bareng-bareng ya. Jadikan lebih berarti kita hidup hanya sekali. Kelihatan nggak dari belakang tulisannya? Saya hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Ini materi yang bisa disampaikan adik-adik sekalian ya. Tadi nyambung dari materi terakhir dari Undang-Undang ITE, adik-adik sekalian harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Di sini adik-adik sekalian bisa lihat akun-akun media sosial dari Polsek Caringin. Yang punya Facebook nanti bisa bergabung di Facebook Polsek Caringin ya. Kemudian yang punya IG silakan follow IG Polsek Caringin. Ini yang paling terakhir, adik-adik sekalian bisa lihat kegiatan dari Polsek Caringin ya, termasuk kegiatan hari ini di SMP Negeri 1 Caringin nanti bisa dilihat di channel YouTube Ibda Sugiarto. Jadi yang pertama yaitu belajar ya, yang kedua jauhi narkoba, kemudian yang ketiga jauhi kenakalan remaja, dan yang terakhir pandai-pandai bermedia sosial. Itu aja yang disampaikan dari Pak Kapolsek adik-adik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.